Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan kami. Mungkin saya langsung saja Pak Moderator supaya waktunya jadi sudah banyak disapa. Agak tidak saya ulangi. Jadi yang pertama tadi menarik sekali ya dari semua yang sudah menyampaikan, baik Pak Bram, Pak Agus, dan menunjukkan dari masuk dari Bapak Moderator bahwa kita ini perlu penekanan yang lebih baik ya, untuk memperkuat ranking Pak ya, informasi, terus tadi indeks renewable energy tadi yang kita bikin Pak. Ini ada yang menarik Pak, kita ada ranking yang cukup baik Pak, ranking 14 dunia, tapi rankingnya itu Global Climate Risk Index, jadi negara yang berpotensi untuk dampak yang terbesar di akibat perubahan iklim. Kita itu juara 14, jadi negara kita itu sangat beresiko terhadap dampak perubahan iklim, sehingga dari kelima energi tadi, kelima energi security, energi equity, dan sustainability environment, ini yang kita runut dari World Energy Council. Ini saat ini pemerintah Indonesia juga punya Pak, indeks ketahanan energi namanya, yang disarikan dari 3, 5 tadi menjadi 4, ketersediaan, kemampuan akses, keterjangkauan harga, dan ramah lingkungan. Ini sebenarnya penerjemahan dari 3 tadi Pak. Sama sih sebenarnya, karena yang security of energy supply ini kan lebih banyak ke ketersediaan Pak ya. Sementara untuk energi equity ini ada 2, dari akses, kemudahan akses, dan affordability, bagaimana masyarakat itu mendapatkan akses dan harga yang terjangkau, serta energi sustainability. Ini renewable energy penting, termasuk jangan lupa efisiensi energi. Sehingga kalau kita lihat di tahun ini 2023, tahun kemarin, indeks ketahanan energi kita dalam kondisi tahan 6,64 indeksnya Pak. Jadi Dewan Energi Nasional sudah merilis bagaimana kita punya indeks sangat rentan, kemudian rentan, kurang tahan, dan sangat tahan. Nah, kita di posisi tahan 6,64 ini perlu diimprove lagi lah, walaupun posisinya sudah saya. Yang pertama itu. Kemudian di slide awal sedikit saya ingatkan Pak, bagaimana dari sisi komitmen Indonesia di negara global, kita komit untuk enhance edisi, di mana sektor energi ini mendapat amanah menurunkan emisi sebesar 358 juta secara ton karbon, di mana sudah kita breakdown. Nah, aktivitas mitigasinya yang pertama, efisiensi energi ini paling penting sebenarnya, karena untuk menyediakan energi ini perlu effort. Sementara untuk mengefisien energi, effort kita mestinya harus lebih kuat, karena menghemat 1 kWh listrik ini effortnya akan jauh lebih mudah daripada memproduksi listrik 1 kali. Sehingga kita punya manajemen energi, bagaimana baik sektor industri, building, komersial, rumah tangga, transportasi ini selalu memanage energinya, pemanfaatan energinya secara rasional, bijak, artinya disesuaikan kebutuhan. Jadi kalau kita punya laku, kita punya standar bagaimana laku itu digunakan, misalkan untuk rumah sakit, untuk mengoperasi, ya tentu saja tingkat pencahayaannya harus lebih tinggi daripada mungkin kamar tidur atau ruang perpustakaan, juga demikian harus disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk air conditioning dan kulkas. Kita punya scan minimum energy performance standar dan labeling, jadi kita punya standar agar produsen home appliances, peralatan listrik rumah tangga ini memproduksi listrik yang lebih hemat Pak. Kita kasih bintang, yang hemat bintang 5. Nah, sekarang ini yang ada di pasaran bervariasi, sehingga kita ingin memberikan edukasi ke masyarakat. Kalau membeli kulkas misalkan, pilihlah yang bintang 5.
Kalau mau dikalkulasi bisa, misalkan dengan merek tertentu selisihnya hanya 100.000, tapi kalau dihitung kilowatt hour-nya dengan harga listrik saat ini mereka akan lebih saving. Kalau mindset konsumen di Indonesia ini memahami, akhirnya apa? Produsennya akan memproduksi yang lebih hemat karena barang dagangan ini laku nih, karena orang cenderung beli yang hemat. Tapi seandainya masyarakat kita itu hanya memilih yang paling murah, mungkin yang bintang 1, bintang 2, sehingga pasar ini bergeser ke perawatan yang murah, yang tidak efisien. Ini yang pelan-pelan mesti kita dorong, karena di berbagai negara yang tetangga dekat kita, Thailand, itu bisa sukses berawal dari edukasi ke masyarakat, sehingga dari tahun ke tahun masyarakat semakin memahami untuk opsi memilih peralatan yang efisien. Nah, sehingga ya mau nggak mau produsen akan mengikuti selera konsumen. Ini yang pertama dari efisiensi energi. Kemudian yang kedua, kita punya pembangkit yang kita lakukan. Saya rasa PLN sudah punya teknologi PTL, tinggal gimana mempush sesuai perencanaan pembangkit dan pengadaannya, sehingga tahun beroperasinya tepat waktu. Karena kalau bergeser tentu saja ini tidak kita inginkan. Kemudian bagaimana pembangkit energi bersih dan bahan bakar rendah karbon. Ini banyak hal yang saat ini kita bicarakan. Misalkan dengan transisi ini kita masih mempush gas, ya, mengurangi BBM, dan ke depan tentu saja banyak pembangkit yang rendah karbon yang kita kita dukung. Selanjutnya ini target pencapaian turun energi, ya. Mungkin saat ini kita masih 13,3%, harusnya 17,9%. Ini jadi PR kita, Pak. Tentu saja dengan kemudahan berinvestasi, ya, pricing yang pas untuk produsen, sehingga ini memberikan insentif tersendiri dengan kemudahan perizinan, dan kemudian tata pengadaan yang fair. Ini saya rasa tetap kita dorong, sehingga di 2030 kan LPLN 2021 ini sesuai. Karena di 2025 kita punya target 23%. Lanjut, saya rasa yang tadi sudah. Nah, ini ya perlu kita bahas bersama, karena di EBT tadi saya tadi lihat dari Pertamina Patra, ya, karena kita mendorong biofuel, Pak, untuk B35, B40 ini awal tahun bahkan sudah mencanangkan ke B50. Tapi untuk yang etanol, yang bensin ini kita masih ketinggalan. Kita baru berapa? 5%. Ini harus kita dorong, sehingga pemerintah saat ini dan mendatang ini sudah komit untuk ketahanan energi. Bahkan kita sudah punya peraturan pemerintah atau perpres untuk mengambil terapi untuk ketahanan energinya, karena sumber dari etanol ini bisa dari tebu, sorghum, dan beberapa varietas lainnya. Didukung oleh Kementan, tentu saja dari SDM sangat mendukung. Kita sudah banyak berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian dan produsen mobil, tentu saja untuk disesuaikan struktur mesinnya, dan ini bisa dioperasikan dengan baik dengan uji layak jalan, termasuk untuk peralatan alat berat di tambang maupun di pembangkit tenaga listrik. Kemudian tentu saja minyak ini masih didorong peningkatan produksinya, ya, listrik migas ini juga perlu didorong, karena bagaimanapun ini dengan transisi ini kita masih memerlukan dalam beberapa tahun, termasuk pengurangan impor energi, ya. Mungkin saat ini batu bara yang kita punya limpah ini perlu diberikan hilirisasi daya tambahnya dengan dimethyl mengganti LPG untuk ke depan. Tapi DPT-nya selalu mendapat prioritas, karena ini prioritas pemerintah kita untuk pemberantasan EBT, sehingga kita punya berbagai strategi nantinya. Kemudian cadangan tenaga energi itu sudah ditetapkan perpresnya, Pak, sehingga kita punya semacam fasilitas penyimpanan apabila terjadi negara dalam keadaan
dalam tanda petik kritis gitu. Kita punya cadangan berbagai jenis BBM yang sudah ada di Perpres. Selanjutnya ini potensi yang ada Pak sangat besar, 3,7 terawatt. Namun memang pemanfaatnya belum 1% ya. Kita punya surya, angin, hidro, energi laut, bioenergi, geothermal, ini perlu kita improve. Itu saja di matchingkan antara kebutuhan demand dan resource-nya. Ini sangat perlu dengan grid Pak Prof. Agus ini perlu dukungan untuk smart grid Pak. Ke depan kita sangat perlu untuk menyeimbangkan di mana resource ini yang tersebar bisa dalam satu jaringan yang pada dasarnya untuk kebutuhan masyarakat, baik itu industri, komersil maupun rumah tangga. Saya selanjutnya ini cita-cita kita di 2060 kita ingin net zero emission. Jadi kalau di 2060 ini sektor pembangkit ini nanti emisinya nol karena semua infrastruktur fasilitas pembangkit kita adalah berasal dari energi baru dan terbarukan. Yang baru kita kembangkan hidrogen, termasuk amonia dan nuklir. Sementara energi terbarukan yang tadi saya sampaikan resource yang cukup banyak akan kita dorong, walaupun mungkin akan didominasi oleh variabel renewable energy. Mengapa demikian? Karena teknologi surya dan angin ini saat ini relatif semakin maju dan cost-nya semakin rendah, termasuk kemungkinan untuk potensi untuk mendirikan aplikasi di dalam negeri ini cukup kuat, sehingga inilah yang nantinya akan kita kejar dari dominan, termasuk infrastruktur pendukung berupa storage baterai. Jadi di 2060 ini yang ada emisinya adalah sektor industri, transport, dan komersil ini masih ada 129 juta ton karbon yang nanti akan diserap. Ada trade off dari sektor kehutanan, hutan tropis kita termasuk hutan bakau, sehingga nantinya akan minus. Jadi itulah yang konsep kecil ataupun bisa trade off jadi nol. Tapi yang jelas 129 yang akan diserap oleh sektor kehutanan yang seingat saya di KLHK itu lebih dari target, jadi nanti minus. Lanjut ini draft roadmap pembangkit tenaga listrik yang kami sampaikan, pada 2060 kita akan didominasi oleh renewable energy sehingga perlu storage 18 gigawatt dengan teknologi baterai yang semakin menurun. Kemudian Indonesia banyak potensi dan akan kita kembangkan dalam negeri, termasuk aplikasi fotovoltaik maupun teknologi angin. Ini yang kita depan. Lanjutnya ini sebagai tadi Indonesia harus pemerataan, jadi bagaimana mengkoneksikan antar pulau. Kita perlu super grid sehingga kita baik itu bawah laut maupun transmisi di tekanan ekstra tinggi di kabel di atas. Ini perlu investasi yang cukup signifikan sehingga perlu juga teknologi kemampuan dalam negeri Pak untuk di selanjutnya di visibilnya ya, untuk smart grid sehingga beberapa potensi yang kecil-kecil tersebar ini bisa dimanfaatkan, terutama renewable. Lanjut ini kita punya gap 7,4 giga yang perlu dipercepat. Sebenarnya yang kemarin sedikit ada menjadi teknologi lokal konten di set selanjutnya, tapi kita sudah punya Permen 11 yang menjembatani sehingga kita bikin fleksibilitas ya di awal-awal ini, sehingga sambil memberikan relaksasi adalah ada komitmen dari industri yang mungkin ya TKD ini belum mencukupi, tapi diberi relaksasi dalam beberapa bulan ini, dalam setahun ini untuk agar segera PPA dan COD, sehingga ada komitmen untuk meneruskan obligasi di dalam negeri. Kemudian pricing Pak, sedikit saja ini sudah ada pricing yang cukup kondusif yang sudah kita perpreskan. Mungkin di terakhir yang kami sampaikan ini
berkolaborasi tadi dari disebut Pak Agus, Peta Helix, bagaimana event ini menjadi kolaborasi yang kuat antara dua swasta, media, government, baik pemerintah pusat maupun daerah, akademisi serta masyarakat atau NGO ini, bagaimana kolaborasi ini bisa solid sehingga kita menghadapi transisi ini mulus sampai di 2060 sesuai cita-cita kita akan menjadi negara yang green, ekonominya juga green, termasuk komitmen pengurangan emisinya bisa tercapai. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.